Saksana Widya. Yang gede. Ratu ring Jawi, Ratu Kabinawo muastu Semar, Ratu Kabinawo, Ratu muastu yang Ismoyo, Maku sepuh, Maku kelingsir di kering tanah Jawi, Ratu seneng ngemban tanah Jawi, gumanti semeton, jatmu sering Jawi, salekari ngetut pemarini Ratu, hindu kejawen ke kawasan. Makin sampun minta 500 tahun di Ratu. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidayam. Sugeng kinasih dumateng sedoyo, mogi tansah nemu kerahayuan. Sahabat, saudara semua, sahabat milenial, para penghayat, teman-teman kejawen yang ada di tanah Jawa. Kita ketemu lagi. Kita berbagi lagi. Tentang apa? Tentang yang Ismoyo. Apa hubungannya dengan Ratu Tualen Sakti yang ada di Bali? Beliau lebih sakral dan lebih dikenal dengan Hyang Wismoyo. Sahabat setiaku, sahabat milenial, aku sudah menjelajahi tanah Jawa. Aku sering bertanya, aku selalu ingin tahu. Bahkan aku telah menjelajahi Gunung Muria yang ada di Jawa Tengah, di mana di Gunung Muria stananya beliau yang Ismoyo. Di sana juga stananya dewa-dewa yang ada di tanah Jawa. Kemudian aku menjelajahi tempat suci di Cilacap, tepatnya di Serandil. Nah, di sana pula aku dapat bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan bini sepuh yang ada di Jawa, di tanah Jawa. Mereka berbagi pada aku. Mereka membagikan tentang bagaimana tentang tanah Jawa.
Kemudian aku mengadopsi dari para sepuh yang ada di Jawa itu. Kemudian aku hari ini berbagi sama kalian. Sahabat, dari pengalaman aku datang ke tanah Jawa. Di sana ada yang namanya Bini Sepuh. Beliau yang namanya Ki Sabdo Palon Noyogenggong. Nah, siapa beliau? Kalau kita kembali meniti daripada jejaknya beliau, napak tilasnya beliau. Beliau adalah lahir dari Sang Hyang Tunggal. Kemudian Sang Hyang Tunggal menurunkan Bataru Guru. Kemudian Bataru Guru melahirkan suatu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Manik Maya dan Yang Ismoyo. Kalau Manik Maya di Bali lebih dikenal dengan Sang Hyang Siwa. Nah, kalau Ismoyo di Bali lebih dikenal dengan Wismoyo, Ratu Dwalen Sakti. Sahabatku, 500 tahun sudah kita menunggu, menantikan janji-janji yang telah terucap pada waktu itu. Di mana saat itu Hindu Nusantara, Bini Sepuh yang ada di tanah Jawa, di Jawi, datanglah seorang tamu, datang ke tanah Jawa. Kita sebagai orang Indonesia, adat ketimuran, kita menjamu seorang tamu dengan ramah tamah, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Bahkan kita mengistimewakan seorang tamu karena kitalah sebagai sosok ketimuran, tamu yang kita undang. Mereka duduk di tempat yang sangat indah. Bahkan kita sebagai penyambut, kita cukup duduk di tempat yang sederhana, ya mungkin di bawah. Nah, tamu yang datang kepada kita, kepada Bini Sepuh kita waktu itu, mereka merasa berbahagia. Bahkan mereka membawa suatu keyakinan, suatu paham, kemudian menyebarkan paham itu kepada sahabat-sahabat kita, pada bini-bini sepuh kita yang terdahulu, mengganti kebudayaan kita, bahkan memasukkan kebudayaannya dan memaksakan segala apa yang dia mau dari sana. Kita sebagai orang timur, pada waktu itu bini sepuh kita berpikir, Ki Sabdo Palon berpikir, daripada banyak terjadi korban, daripada banyak terjadi keributan di tanah Nusantara ini, mengalah beliau, tetapi dengan suatu janji bahwa 500 tahun lagi apa yang ada pada waktu itu akan kembali tumbuh, di mana dengan tumbuhnya keyakinan itu, dengan tumbuhnya paham kita yang terdahulu itu, diawali dengan banyak musibah, banyak bencana,
banyak ketidakpastian di situ. Di sana akan tumbuh Kali Yuga yang tidak masuk akal, menjadikan mereka berbuat yang tidak pantas. Nah, terjadilah suatu kedahsyatan di sana. Di sini ada perubahan dalam kehidupan. Sahabat milenial, hari ini kurasa sudah saatnya itu terjadi. Tapi aku sebagai manusia yang lahir baru kemarin, aku tetap akan mengikuti arahnya beliau. Aku ingin menunggu janjinya beliau. Apakah itu suatu kebenaran? Begitulah Ki Sabdo Palon Nayogenggong. Kemudian orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang masih paham dan masih mengikuti Sabdo Palon Nayogenggong, mereka menyingkir. Salah satunya adalah ke tanah Bali. Mungkin 90% orang datang dari Jawa tinggal di Bali melanjutkan paham-paham Hindu Nusantara. Tapi jangan salah, bukan pahamnya aja yang ikut, tetapi Ki Sabdo Palon Nayogenggong ikut pula ke Bali. Nah, siapa beliau di Bali? Beliau tidak lain dan tidak bukanlah beliaulah yang Wismoyo Tabi Bakul, lebih dikenal dengan Ratu Tualen Sakti. Aku ingin berbagi dengan kalian bagaimana tentang keberadaan beliau di tanah Bali. Kalian simak videoku. Bersamanya lu. Sarwo pabebja palayu aswasawam papu hapapu karum papuatmu papu sambawa rohinam sarwo pabebja kinacin namaison iyo aku jadum mahdewa pari puno tatas tumurang rinsah pramusti warasi Om Namo Dewa Salbuam Sang Yang Sabda Talo Sang Yang Sabda Dewata Sang Yang Selwar Sang Yang Pancukusiko Sang Yang Permana Sang Yang Bayu Hulit Imuno Urgi Syirah Magahkan Limringi Hidup Pakulun Ratu Tualen Sakti Uang Sembah Ulun Paduke Pakulun Ratu Tualen Sakti Tumurun Ulun Pakulun Paduke Ulun Akan Pejati Sutani Pun Dipadak Idang Ngaji Nyaksi Nuntun Kalau makin ulun Amrih Perubahan Pakulun Kepal Ratu Ringan Tijang makin Mariang Iler-iler sampun nang sukunang sarwe ngarang Sang Yang Tri Pramana unatan nanawan nun pakulun paduke Batarumbu yang manik maya maka cihnaing
hidup wakulun pada sang yang ulun maring ringitnya sang yang ringit wangaran yang wismoya wangadek iratu tualen sakti natan anopawane Saksana Wijil yang ulun amarahing kegelaran hidup wakulun paduka Ratu tualan sakti natan anopawane Tadi pagawate yang warda maka warding murdaning jagat makabeha Saksana Wijil yang berdiri Gong nayo genggong yabdo palon aduh aku ngene ora tuaku cokot Om Swastiastu, Om Hawi Gedong Macu Namo Saya. Pakulun pada kubetara, tapi pakulun ide betara guru. Maka mesekian sang yang tua. Ide hangaran betara jiwa. Maka murdaning niskala, maka murdaning jagat sami, akasih lawan putih. Aduh, naukan itu sang yang widiwasa, titiang puniki. Kami namu hangarani ratu tualan sakti.
Kumanti ngaturaya ring jagat sawi ngaturang ayah ring sekala ring niskala mawina titiang kuning gunung adi ring sekala niskala keharaning ide Ratu Tuaren Sakti yang wismoyo natan anu pawane semahin ulun pakulun paduka Ratu Batara. Apaan sampun hinggulun amrih upasakti Rangyang Surya Siwa Raditya Gumanti memargi ang sarung gelaran ilen-ilen Sangyang Aditya Paramajati Rakyat Namasute Siweta Pangkaja Madhyas Kebas Karinabu Riyan Natalia Ratu Tualan Sakti Natana Nupone Panggiring Pemurah dan Makasami Uang Saru Harami Jin Uang Saru Gamang Padehan Kenak Pakulun Padiketara Urun Pakulun Padiketara Luar tadi Pakulun Padiketara Menawa hidup Pakulun Padu yang wismoyo ide Ratu Tuaran Sakti entah lagi ya Ratu Iratu Ringgawi Iratu Kabinawo Muasto Semar Iratu Kabinawo Iratu Muasto yang Ismoyo Maku Sepuh Maku Kelingsir di Koring Tanah Naudi Iratu Senengemban Tanah Jawi Gumanti Semeton Jatmu Ringgawi Salekari ngetut pemarini Ratu Hindu Kejawen itu kawasan makin sampun mindak 500 tahun di Ratu di tiang lunas ini Ratu sekali Panumaya sampun 500 tahun Mageledang muali malih Kiratu Bapajar ring seneng sekala boga megararis semeton titiang saliring titiang semeton bumi Bali mades katek eling lan waspada sekate sabar tanpa wates Ratu nika wantah gelang Ratu titiang harus melimbahkan ring semeton titiang ring jakat Bali mobil raris masih dia petuntun ring Ratu manuk dia margiang darmaning dados manusia kita lumadi titiang
Mangdeipun nenten ulati Ojo Dumeh. Nggih, titiang. Nggih, titiang. Titiang gumanti ngaturang ayah niki nggih ratu. Ratu saat mako pengomong jagat, pengomong di manusia. Taler Ratu seneng ngomong titiang mriki ring pesraman timbaran. Mogi-mogi astu tatastu nemu sane becik astung kare titiang pasida gelingan semeton lan semeton sisian-sisian Ratu manggihin kerahajuan. Inggih, ing tanah Jawi. Inggih. Tanah Jawi naugan ide Ratu yang Semar, ide Ratu yang Ismoyo, patah sekali Ratu yang Wismoyo sana wenten ring tanah Bali. Sapunika minap bang titiang. Inggih. Ini Nika. Ini sama Ratu yang Jawi. Nanti waktu sidang cukup sampai jam niki. Sarang-sarang ngiringan susunan niki, mengandang susunan niki, memecah susunan niki, tanda penuntunan semeton. Ya, kemudian sekali ya, kemudian tulis yang bagian sahabatku, sahabat milenial yang aku kagumi, yang setia selalu sama aku. Menyimak tentang adanya ide Ratu Tualen Sakti Ki Sabdo Palon Noyo Genggong. Beliau hadir di tanah Bali. Beliau membawakan paham yang sangat luar biasa. Kita sebagai umat, kita sebagai manusia, hendaknya mengikuti arahnya beliau. Tentang apa? Di sana ada tertulis, di sana ada tersurat, di sana ada suatu paham. Sabar tanpa wates. Eling, eling, eling lan waspada. Dan yang satu lagi, ojo dumeh. Kalian tahu apa paham ojo dumeh itu? Kalau kita mengikuti arah dan paham ojo dumeh itu, maka kita akan menjadi manusia yang luar biasa, yang sangat-sangat menjadi manusia yang mandiri dan seutuhnya. Ojo dumeh, kita jangan menganggap remeh sesuatu hal. Kita jangan selalu mencurigai orang. Kita jangan selalu memfitnah orang. Jangan menyakiti orang. Kemudian, kita selalu membaca tentang diri kita, tentang siapa kita,
bagaimana kita dan apa tujuan kita hidup. Ojo dumeh, jangan selalu menganggap kecil sesuatu hal. Teman adalah sahabat, lawan pun adalah sahabat. Bahkan musuh pun kita anggap keluarga kita. Itu ojo dumeh. Nah, kalau kita menjalankan ojo dumeh, itu didasari dengan eling lan waspodo. Setiap kita melangkah, setiap kita mengambil kesimpulan, setiap kita berbuat apapun dalam kehidupan ini, ingat selalu tentang diri kita. Pertimbangkan baik dan buruknya, dan waspadalah bila melangkah langkah demi langkah, karena itu akan berakibat kalau kita melangkah pada satu tempat dan berada pada tempat yang salah. Kalau sudah bisa melaksanakan itu, tentu kita harus punya hati, jiwa, dan keyakinan kepada leluhur, kepada sesunan yang terpenting pada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita diharuskan, diwajibkan bisa melakukan sabar tanpa wates. Dengan melaksanakan ojo dumeh, eling lan waspodo, di situ kita akan lahir menjadi sosok yang luar biasa. Apalagi dilapisi oleh sabar tanpa wates. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka berikan pada kita, entah mereka memfitnah kita, entah mereka menyakiti kita, entah mereka berbuat sesuatu yang kurang baik terhadap kita, selama kita masih bisa menanggung beban untuk kehidupan yang lebih baik, apalagi kita punya prinsip, perilaku kita lah benar, biarkan mereka lakukan itu. Mari kita terima dengan ikhlas dan sabar, karena kesabaran tidak ada batasnya. Di batas sana kalian akan menemukan suatu kebahagiaan. Kalian akan menemukan sesuatu yang sangat indah di sana. Aku pesan kepada kalian, apabila ada orang yang memfitnah kalian, apabila ada orang yang menyakiti kalian, apabila ada orang yang membuat kalian menangis, terimalah dengan sabar dan ikhlas, karena aku yakin mereka yang membuat kalian seperti itu adalah godaan bagi mereka. Kita yang menerima itulah godaan bagi kita, karena sesungguhnya beliau sesuhunan, beliau leluhur, apalagi Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan kepada kita tentang bagaimana cara kita untuk mengkondisikan diri kita sendiri. Ingat, itulah Ratu Tualen Sakti Yang Ismoyo, di Bali Hyang Wismoyo. Sahabat, sudah cukup aku berbagi. Kalau kalian ingin ke tempatnya aku, pintu terbuka buat kalian. Kita ngopi bareng. Om Santi 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 Om.